Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Kurniasyarani, NIM 01060423100041, jurusan Accounting tahun 2023. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan jurnal penyesuaian, buku besar penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, serta laporan posisi keuangan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisinya. Pertama, jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan di dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Untuk buku besar penyesuaian dan neraca saldo, itu juga mengikuti dengan jurnal penyesuaian. Jadi, apabila di jurnal penyesuaian ada akun yang belum dicatat di jurnal umum, maka akan dicatat juga di buku besar penyesuaian dan neraca saldo penyesuaian. Selanjutnya adalah laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement, yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi untuk menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Jadi di laporan ini hanya berisi akun pendapatan serta beban. Kemudian laba ditahan, yaitu bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan, yaitu laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Nah, jadi di laporan keuangan, laporan posisi keuangan itu berisi aset, ekuitas, dan liabilitas, tapi tidak usah dicantumkan pendapatan dan juga beban. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke contoh soalnya ya. Soal pertama, perlengkapan yang tersisa adalah 1 juta. Berarti perlengkapan yang terpakai itu sebesar awalnya adalah 2.800.000, kemudian tersisa 1 juta, berarti yang terpakai adalah 1.800.000. Karena sudah diakui, maka itu masuk ke dalam beban. Dan untuk dikreditnya itu adalah perlengkapan, karena perlengkapannya itu berkurang. Nah, untuk nomor selanjutnya adalah perusahaan mencatat depresiasi peralatan sebesar 4 juta. Berarti terjadi penyusutan peralatan di akhir periode ini. Untuk debitnya itu adalah beban penyusutan karena sudah diakui, dan di kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya adalah 4 juta. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Asuransi terpakai adalah 1 bulan berjalan. Oke, jadi untuk di debitnya adalah beban asuransi karena sudah terpakai selama 1 bulan. Nah, untuk transaksi sebelumnya adalah 3.350.000. Berarti di akun debitnya adalah beban asuransi, kemudian adalah asuransi dibayar di muka. Karena asuransi BBM itu termasuk dengan aset, jadi kalau berkurang itu masuk ke kredit. Nah, untuk nominalnya sendiri, kita
Langsung ke pembagian aja, jadi 3.350.000 ini kita bagi dengan 12. Nah, untuk soal selanjutnya, yaitu perusahaan mengerjakan 50% dari pekerjaan tanggal 24. Oke, jadi di tanggal 24 ini perusahaan menerima uh, kas dari pendapatan jasa diterima di muka. Berarti pendapatan jasa diterima di muka ini bakalan berkurang sebanyak 50%. Nah, pendapatan jasa DTM ini termasuk dengan liabilitas karena masih belum dikerjakan oleh perusahaan. Jadi, otomatis kalau misal sudah dikerjakan 50%, pendapatan DTM ini akan masuk ke dalam debit karena berkurang. Dan di kreditnya adalah pendapatan jasa karena pendapatannya sudah bertambah. Untuk nominalnya sendiri itu 2.340.000 kita kali dengan 50%. Oke. Selanjutnya, terjadi kerusakan mesin jahit, harus membayar biaya reparasi sebesar 200.000 di bulan depan. Nah, otomatis di debitnya adalah beban reparasi karena reparasinya sudah dilakukan dan sudah diakui. Dan di kreditnya adalah utang reparasi karena biaya tersebut masih belum dibayarkan, yang otomatis menjadi utang atau kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan di bulan depan. Kalau liabilitasnya bertambah, itu berarti masuk ke kredit. Untuk nominalnya adalah 200.000. Tulis reparasi mesin jahit. Oke, lanjut ke soal selanjutnya nomor 6. Perusahaan mengerjakan pekerjaan senilai 5 juta tapi belum dibayarkan. Oke, berarti perusahaan ini sudah melakukan pekerjaan tapi masih belum dibayarkan oleh customer. Otomatis itu piutang dari perusahaan itu akan bertambah dan pendapatan jasanya itu berkurang karena belum dibayarkan. Piutang itu termasuk aset. Apabila bertambah, itu masuk ke debit. Kemudian, pendapatan jasa itu juga bertambah, tapi masih belum dibayarkan oleh customer, makanya piutang usahanya juga bertambah. Nominalnya ada 5 juta. Kita tulis belum dibayar sebagai not gitu. Soal selanjutnya, suku bunga bank sebesar 12% per tahun yang harus dibayarkan. Nah, uh, sebelumnya itu ada nominal di bank sebanyak 5 juta, kemudian juga ada pengurangan transaksi.
Tapi kita ke nama akunnya terlebih dahulu. Jadi di debitnya itu adalah beban bunga karena sudah terpakai, sudah diakui. Kemudian utang bunga karena masih belum dibayarkan. Jadi uh, debitnya beban bunga, kreditnya utang bunga. Jangan lupa utang bunga dikredit karena termasuk liabilitas dan kalau bertambah berarti masuk kredit. Untuk nominalnya itu kita langsung pakai rumus saja. Jadi di sini kan ada bank 5 juta dikurangi transaksi yang pernah itu 2.800.000 baru kita kali dengan 1%. Karena 12% itu kan per tahun. Nah, kalau per bulannya kan berarti 1%. Di sini adalah 22.000. Soal terakhir, gaji 10 orang pekerja harian yaitu 100.000 per hari dari tanggal 28 Maret hingga 31 Maret yang akan dibayarkan di bulan depan. Oke, berarti di debitnya itu ada gaji karena sudah diakui dan di kreditnya adalah utang gaji karena masih belum dibayarkan dan akan dibayarkan di bulan depan. Untuk nominalnya adalah 10 orang karyawan, kemudian dikali dengan jumlah gaji yang harus dibayarkan per hari, dan dikali dengan berapa hari pekerja itu bekerja. Dari 28, 29, 30, 31 berarti 4. Jadi total adalah 4 juta rupiah. Untuk jurnal penyesuaiannya itu sudah selesai. Tapi karena kita memakai pivot untuk menghindari adanya kesalahan, dan ini kan membuat kolom baru ya. Jadi sebaiknya kita insert kolom yang ada di tengah-tengah jurnal umum itu supaya rumusnya itu akan tetap sama. Copy dulu yang beban gaji dan upah yang jurnal umum. Kemudian kita masukkan jurnal penyesuaiannya. Oke. Jadi yang di atas adalah jurnal umum, kemudian yang di bawahnya adalah jurnal penyesuaian. Nah, untuk membuat jurnal buku besar penyesuaian, perlu kita refresh datanya. Jadi kita refresh all. Nah, ini kamu klik yes, ini kalian klik yes. Kemudian, nah contohnya di piutang, kan di debitnya tadi tambah 5 juta. Selanjutnya kita akan memasukkan akun-akun yang belum dimasukkan di buku besar. Bantu Sultan.
akumulasi penyusutan, beban asuransi, beban reparasi, utang reparasi, beban bunga, dan yang terakhir bunga, dan yang terakhir adalah utang gaji dan upah. Untuk neraca saldonya sendiri, itu bisa kita buat di samping dari neraca saldo sendiri. Kita klik select multiple items, oke. Ke pivot table analyze, kita klik file list, kemudian tanggalnya kita hapus. Kemudian debit kreditnya kita hapus juga. Jadi cuma akun full saldo debit dan saldo kredit. Oke. Kemudian ini kita select all. Oke. Nah, tanggalnya kita ganti dengan akun full. Ini kita merge sal neraca saldo penyesuaian. Terus kita balance-kan. Kemudian ini juga dibalance-kan. Oke. Sudah balance. Berarti kita selanjutnya akan masuk ke laporan laba rugi. Bisa kita copy dulu. Ini neraca saldo penyesuaiannya, kemudian baru kita rename menjadi laporan laba rugi. Kemudian kita copy neraca saldo di sini. Supaya mempermudah kita untuk membuat laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi sendiri kan berisi pendapatan, jasa, kita copy, kemudian berisi beban. Jadi semua beban itu akan di copy di laporan laba rugi. Terus kita masukkan nominalnya. Jadi di pendapatan jasa itu nominalnya adalah 11 juta. Di beban gaji nominalnya 9 juta. Beban sewa 3 juta. Beban utilitas 2 juta. Kemudian
beban perlengkapan 1,8, beban penyusutan 4 juta, beban asuransi 267 270 sekali Rp167. Kemudian beban reparasi 200.000 dan beban bunga senilai 22.000. Oke. Nah, terus selanjutnya kita mentotalkan beban semua yang ada di sini. Terus laba atau rugi. Kemudian laba ruginya itu kita kurangi pendapatan dikurangi beban. Ternyata perusahaan ini mengalami kerugian di bulan Maret. Nah, selanjutnya adalah laba ditahan. Untuk laba ditahan ini sendiri, itu berisi saldo awal, dikurangi laba atau rugi, kemudian dikurangi dengan dividen atau preferred. Tapi karena di soal ini sendiri adanya dividen, berarti dimasukkannya adalah dividen. Kemudian saldo akhir. Untuk saldo awal sendiri, jadi saldo awal itu biasanya berisi keuntungan di bulan selanjutnya, bulan sebelumnya. Karena di soal ini tidak ada, berarti nggak usah diisi. Untuk laba atau ruginya diisi di laporan laba rugi ini. Kemudian dikurangi dengan dividen. Biar dividennya adalah 8 juta. Kemudian kita langsung pengurangan. Jadi saldo akhirnya minus 17.793.667. Oke. Ini kita rename menjadi laba ditahan. Selanjutnya kita membuat sheet baru. Isinya laporan posisi keuangan. Nah, agar lebih gampang, kita bisa mengcopy akun-akun yang ada di neraca saldo. Copy. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di laporan posisi keuangan ini tidak ada pendapatan dan juga beban. Jadi, kita kelompokkan terlebih dahulu yang mana yang aset, yang mana yang liabilitas, dan yang mana yang ekuitas.
Kemudian kita insert dulu, kita kelompokkan liabilitasnya mana aja. Nah, untuk ekuitasnya sendiri itu, nah ini yang beban-beban itu tidak usah. Jangan lupa adanya akumulasi penyusutan peralatan. Karena akumulasi penyusutan peralatan itu masuk ke aset. Oke, di sini ekuitasnya itu modal, kemudian adanya saldo laba. Saldo laba itu saldo yang ada di laba ditahan. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian kita klik kasnya, atau apa yang kita cari, kemudian kita ke neraca saldo yang penyesuaian, kita pilih semuanya, kemudian kita klik 2, karena biasanya aset itu di debit kan. Kita buat asumsi untuk yang kita cari ada di kolom nomor 2, kemudian false. Jangan lupa untuk ini kita string. Oke. Jangan lupa untuk menggunakan font accounting. Terus kita drag. Nah, ini kan akumulasi penyusutan tadi itu di kredit, berarti kita tulis kolom nomor 3. Kemudian kita tebalkan. Berarti total dari aset adalah 89.598. Kemudian tentang usaha, kita bisa copy paste dengan rumus yang ada di atas, kemudian kita ganti ke sini, kita ubah menjadi B14. Oke. Terus kita drag, kita copy lagi. Nah, untuk saldo laba ditahan itu hari ini. Nah, ini kita zoomkan yang liabilitasnya dulu. Kemudian kita zoomkan ekuitasnya. Jangan lupa untuk akumulasi penyusutan itu kita kurangi. Berarti total dari liabilitas dan ekuitas itu kita jumlahkan.
Nah, balance. Kita susun format biar lebih bagus. Nah, bisa dilihat di sini total aset itu balance dengan jumlah total liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya biasanya ada laporan arus kas. Jadi laporan arus kas sendiri itu laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.